Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu lagi dengan saya setelah mungkin 1 minggu ada, Kurang lebihnya 1 minggu. 1 minggu tidak berjumpa dengan saya karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan dengan badan saya sendiri. Ya, jadi beberapa hari kemarin teman-teman saya alhamdulillah diberi sebuah rezeki yang sangat nikmat ya, sehingga saya bisa beristirahat ya. Jadi terkena bahasa medisnya itu tifus menyerang dikarenakan kita sering telat makan teman-teman ya. Sebenarnya masalah telat makan atau tidaknya saya yang enggak terlalu juga ya. Cuma memang sudah jatahnya dari Gusti Allah Istirahat supaya saya suruh istirahat mungkin saja ya. Ya tetap disyukuri teman-teman ya. Ya berkat doanya dari sedulur semua sehingga saya bisa pulih kembali dan bisa melakukan rutinitas seperti biasanya ya. Terus malam hari ini kami hanya bertiga, saya Diki sama Mas Sogun ya, dikarenakan rombongannya Mas J, Mas Putra sama si Raihan itu lagi mudik teman-teman ya. Setelah kemarin 1 minggu explore full penuh, saya istirahat di rumah. Setelah saya alhamdulillah sudah bisa melanjutkan explore, mereka pamit, Mas saya mau tengok keluarga terlebih dahulu di Seragen ya. Jadi ya nggak apa-apa, saya tetap berangkat. Dan saya ditemenin untuk pegang kamera ini Mas Sogun yang biasa di rumah herbal. Ya Mas Sogun, Aman mas. siap? Siap. udah nyalain belum? Udah dong ini. Nanti lupa belum nyalain. Terus masalah kemarin yang diceritakan, masalah terakhir katanya sayembara ya, informasi yang terakhir ya. Jujur saja teman-teman, saya itu belum tahu secara pasti, secara detailnya sebenarnya sayembara apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Tujuannya mereka itu apa, kita juga belum tahu. Dan malam hari ini saya ingin mengetahui itu semua. Siapa yang melakukannya, tujuannya apa, dan untuk apa kok harus membawa-bawa nama tim KC. Itu saja. Silahkan yang sebelum menonton video ini usahakan sholat terlebih dahulu, usahakan utamakan kewajiban. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur langkah kencote. Yuk masukin. Udah ini mas. Oh pantas saja mas, ini soalnya dari sini mas. Ini dari tadi manggil nama-nama garang terus loh. Hati-hati mas, jangan-jangan ini salah satu yang ikut sayembara itu loh mas. Ayo mas Sogun. coba di komunikasi coba. Dan muter-muter nggak ketemu makhluk apapun kok. Hati-hati mas, takutnya ini salah satu makhluk yang ikut kayak loh, apa sayembara itu. Ayo mas Sogun, maju lagi mas Sogun. Langsung muncul. Ada apa kok memanggil-manggil nama saya? Anakmu terluka. Hah? Astagfirullah. Condro Birowo. Bisa seperti itu. Coba kau bisa ngomong secara jelas dengan saya. Silakan kau pilih salah satu raga yang saya sediakan itu. Jadi benar, kalianlah manusia yang bernama Kanang.
Saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya jika saya menyebut nama dirimu telah mengganggu apa yang sudah kau lakukan. Siapa dirimu sebenarnya? Saya adalah Wilaga. Ada apa? Jadi seperti ini. Jujur saja, saya ini adalah salah satu makhluk yang mengikuti sayembara, yang sedang gempar-gemparnya untuk mencari manusia dan untuk menghabisi manusia yang bernama Ganang dan rombongannya. Jujur saja, saya mengikuti sayembara itu. Lantas kau datang untuk minta perang dengan saya? Jika saya untuk berperang dengan dirimu, jujur saja saya tidak akan mampu. Tentunya saya akan kalah jika saya melawan dirimu. Siapa yang tidak mengetahui track record dari Ganang? Namanya sudah tersebar luas di alam gaib ini. Dan saya tidak berani untuk menghadapinya. Saya datang menemui dirimu karena saya ingin meminta bantuan kepada dirimu. Karena hanya dengan dirimu saya dapat mendapatkan sebuah pusaka Gondopati. Dan pusaka itu akan digunakan untuk mengobati anak saya. Tunggu sebentar. Kau sedang mencari pusaka? Apa ini? Gondopati? Gondopati. Gondopati. Saya nggak punya pusaka itu. Jadi seperti ini. Saya mengikuti sayembara itu dikarenakan sayembara itu akan memberikan sebuah hadiah yang sangat luar biasa, yaitu pusaka Gondopati dan sebuah kejayaan nantinya. Dan di sini saya benar-benar sangat membutuhkan pusaka Gondopati itu untuk mengobati anak saya yang sedang sangat di kondisi sangat paling buruk. Apa sakit anakmu? Terkena Condro Pirowo. Bukannya Condro Pirowo adalah sebuah pusaka, apa? Ajian. Benar. Di mana siapa yang menguasai ajian itu justru sangat luar biasa. Jika suatu makhluk itu sudah berhasil untuk menguasai ajian itu akan menjadi suatu makhluk yang sangat luar biasa. Tapi di sini lain halnya dengan putraku. Dia belum waktunya untuk mempelajari atau menggayu ilmu ajian itu. Tapi dia berusaha keras dan tidak bisa untuk dibilangi. Jadinya seperti ini. Dia tidak bisa mengendalikan ajian Condro Pirowo itu yang bersatu dengan tubuhnya. Jadi ajian itulah yang menguasai tubuh dari putraku. Nah, putramu bisa disembuhkan dengan cara apa tadi? Menggunakan pusaka Gondopati. Sedangkan pusaka Gondopati didapatkan dengan cara? Saya harus mengikuti sayembara ini karena hadiah yang diberikan oleh Cipto Samanggala yang menyelenggarakan sayembara itu. Kau menyebut nama tadi. Siapa namanya? Raja Cipto Samanggala. Raja Cipto Samanggala. Dia yang mengadakan sayembara itu. Benar. Jadi di sebuah kerajaan Growirangun. Growirangun. Benar. Ya. Apakah kalian belum mengetahui berita ini bahwasanya kalian itu sudah diincar banyak makhluk dan dijadikan sebagai bahan sayembara? Ceritakanlah. Siapa tahu nanti saya bisa membantu kesembuhan anakmu. Baiklah. Jadi seperti ini manusia. Ada sebuah kerajaan besar. Dia yaitu kerajaan yang bernama Kerajaan Growirangun. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Cipto Samanggala. Raja Cipto Samanggala. Benar.
Ya. Raja Cipto Samanggala mengadakan sayembara besar-besaran dengan hadiah yang sangat luar biasa, yaitu pusaka Gondopati. Pusaka itu adalah pusaka yang sangat kuat yang dimiliki oleh kerajaan Growirangon. Dan nantinya jika sayembara itu dimenangkan oleh suatu makhluk, selain mendapatkan pusaka itu, juga akan mendapatkan kejayaan di kerajaan Growirangon. Saya sendiri mengikuti sayembara itu karena saya hanya ingin mendapatkan pusaka itu untuk menyembuhkan putra saya. Untuk kejayaan di sebuah kerajaan tidaklah terlalu penting untuk saya. Yang terpenting adalah keselamatan dari putra saya. Jadi saya mohonlah kepada dirimu manusia, kau menyerahlah kepadaku agar saya bisa membawa dirimu kepada Raja Cipto Samanggala untuk mendapatkan pusaka itu. Berdirilah. Jujur saja, untuk melawan dirimu saya sudah pasti akan kalah. Jadi saya tidak akan melakukan pertarungan. Saya hanya meminta bantuanmu. Jika perlu saya harus menyembah kepadamu, saya akan lakukan. Berdiri, tetap berdiri. Nih, yang pertama, saya mendengar nama tadi ya. Cipto Samanggala adalah raja dari kerajaan Growirangon yang sedang mengadakan sayembara. Benar. Dengan hadiah embel-embel yaitu Pusaka Gondopati. Gondopati. Saya tidak mengenal kerajaan itu, saya tidak mengenal raja itu. Kok bisa dilakukan sayembara itu asal dasar apa ya? Jujur saja, alasan utama atau alasan pasti dari kerajaan Growirangon mengadakan sayembara itu, saya sendiri tidak tahu. Tentunya ada sesuatu hal atau ketakutan yang dialami oleh kerajaan Growirangon mengenai dirimu. Itu yang pasti, karena nama dirimu itu sudah sangat menyebar luas di alam ini. Jika memang Raja Cipto Samanggala dari kerajaan Growirangon itu adalah makhluk yang hebat dan memiliki pusaka Gondopati yang tadi kau ceritakan itu, lantas kenapa mereka memberikan sayembara kepada siapapun makhluk? Bukan dia melakukan sendiri untuk melawan saya? Apa hebatnya pusaka itu? Mengenai itu, saya tidak tahu mendalamnya. Lagi pula, saya tidak peduli apa alasan dari kerajaan Growirangon itu melakukan sayembara. Yang saya butuhkan hanyalah pusaka Gondopati itu untuk menyembuhkan anaknya. Anakmu keadaannya seperti apa? Dia sangat tidak berdaya. Mungkin saja jika tidak diselamatkan, kematian akan menghampirinya. Saya tidak mau kehilangan putra satu-satunya. Seperti ini saja, temukan saya dengan anakmu. Apakah dirimu bisa untuk mengobati putraku? Sedangkan yang saya ketahui, ajian ini tidak gampang untuk disembuhkan, apalagi oleh dirimu. Perihal menyembuhkan atau tidaknya itu nanti. Itu sudah urusannya Tuhan. Yang penting sekarang kau temukan anakmu itu yang lagi kena Cokrobirowo itu dengan saya. Siapa tahu nanti ada pertolongan Tuhan di situ melalui perantara saya. Jadi kau tidak usah repot-repot lagi untuk mencari pusaka Gondopati dengan cara mengalahkan saya. Baiklah, jika memang kau menginginkan melihat keadaan dari putra saya seperti apa, mungkin dengan kau melihat keadaan putra saya, kau akan memiliki belas kasih terhadap putra saya, sehingga kau mau menyerahkan diri saya untuk saya serahkan kepada kerajaan Growirangon. Saya sudah tidak tahu caranya bagaimana lagi untuk menyembuhkannya. Saya sudah merawat bertahun-tahun, sekitar 3 tahun terakhir ini saya merawat putra saya. Ada di mana putramu itu? Ada di kediamanku. Jika memang kau berkenan, mari ikuti aku. Ya,
Terima kasih banyak. Memaafkan saya telah mengganggu waktumu. Baik teman-teman, mulai terungkap ada salah satu nama yang saya dengar, Cipto Samanggala dari kerajaan Growirangon, yang informasinya untuk saat ini katanya sedang melakukan sebuah sayembara dengan hadiah, yaitu sebuah pusaka Godopati itu tadi yang diceritakan salah satu makhluk yang meminta tolong itu tadi teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya pengen mau memastikan ini makhluk memang benar apa yang diucapkan apa tidak. Makanya saya ajak untuk menemui anaknya. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih? Tunggu terlebih dahulu. Lebih baik kau bentengi terlebih dahulu. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Baiklah. Apa kabar Bilo? Alhamdulillah di sana. Saya dalam kondisi yang sangat baik. Jadi seperti ini di sana. Hentikan perjalanan di sana untuk mengikuti makhluk yang tadi di sana. Kenapa Bilo? Memang benar yang dikatakan mengenai sayembara dari makhluk yang tadi Kisanak temui itu benar adanya di sana. Tapi makhluk yang barusan Kisanak ajak bicara itu, dia mungkin sudah mengukur kekuatan yang Kisanak miliki dan dia tidak mampu untuk melawan Kisanak. Jadi makhluk itu menggunakan akalnya, yaitu makhluk itu mengetahui titik lemah dari Kisanak, yaitu welas asihnya. Jika Kisanak melihat makhluk yang sangat menderita, Kisanak akan merasa kasihan terhadap makhluk itu. Nantinya jika Kisanak datang ke tempat dari makhluk itu, Kisanak melihat dengan kondisi makhluk yang seperti itu, Kisanak akan merasa iba, dan disitulah makhluk itu akan bekerja di sana. Jadi di sini Kisanak harus lebih berhati-hati lagi, karena sudah banyak makhluk yang sedang mengincar Kisanak. Menurut Bilo sendiri, sebenarnya sayembara apa yang telah mereka lakukan ini? Sayembara yang dilakukan yang pertama, jika makhluk-makhluk itu berhasil membawa Ganang dan pasukannya ke hadapannya, dia akan diberikan sebuah kejayaan atau bagian dari kerajaan dan juga sebuah pusaka di sana. Dan di sini dia itu tidak menjanjikan atau tidak untuk harus dibawa dalam kondisi mati, dibawa hidup-hidupan. Mereka malah akan lebih senang, akan tetapi dalam kondisi yang sangat lemah. Jadi bisa saja jika Kisanak datang ke tempat itu, nanti Kisanak diberi sebuah racun dan Kisanak tidak sadarkan diri. Tahu-tahu Kisanak sudah berada di kerajaannya, Kisanak akan dihabisi di sana. Saya mendengar nama Cipto Samanggala. Itu raja yang telah melakukan sebuah sayembara, Bilo. Benar di sana. Itu adalah pimpinan dari kerajaan Wirangon di sana. Growirangon. Benar. Apakah kau tahu, Bilo, sejarah singkat mengenai kerajaan Growirangon itu? Mengenai sejarah atau silsilah dari kerajaan itu, jujur saja, saya sendiri tidak mengetahuinya di sana. Lalu alasannya
alasan pasti atau alasan yang tepat untuk mengadakan sayembara ini pun jujur saja saya belum mengetahuinya. Karena dari peserta sayembara itu tidak ada yang tahu apa alasannya. Yang diucapkan hanyalah manusia-manusia ini telah mengusik bangsa-bangsa kita. Manusia-manusia ini telah menghancurkan tujuan-tujuan yang sudah selama ini kami jalankan. Mungkin saja perkiraan saya, makhluk itu merasa ketakutan jika sewaktu-waktu apa yang dilakukan oleh kerajaan Growirangon itu akan diketahui oleh Kisanak. Lalu Kisanak bertujuan untuk menghentikannya. Tapi di sini dia malah justru mendekatkan masalahnya itu sendiri. Mungkin saja jika kerajaan Growirangon tidak melakukan sayembara itu, dia tidak akan mendapatkan masalah ini atau tidak akan berhadapan dengan dirimu. Tapi karena dia sudah mengadakan sayembara ini, mau tidak mau dirimu atau Kisanak itu harus berhadapan dengan kerajaan itu. Saya pengen bertemu langsung dengan salah satu pihak dari Growirangon. Apa kamu mempunyai cara? Setelah saya pikirkan Kisanak, ada satu cara yang bisa Kisanak lakukan. Mungkin saja ini akan berhasil ataupun tidak, tapi bisa juga rencana ini beresiko terhadap Kisanak. Yang terpenting di sini, jika Kisanak hanya ingin mengetahui terlebih dahulu apa maksud dan tujuannya, Kisanak berpura-puralah menyerah atau mengaku kekalahannya agar makhluk yang mengikuti sayembara, misalkan bisa kita ibaratkan atau contohkan makhluk yang tadi kita panggil makhluk itu, dia akan menginginkan Kisanak membantunya. Baiklah, saya akan membantunya. Saya akan menyerah kepada dirimu agar dia bisa mengobati putranya. Lalu Kisanak memberikan syarat. Yang terpenting di sini, datangkan raja atau salah satu pimpinan dari kerajaan Growirangon itu untuk menjemputnya di sini, agar dia tidak membawanya sendirian karena dalam jumlah yang banyak. Itu bisa dilakukan di sana. Kisanak di situ harus bisa berpura-pura merasa disakiti atau dikalahkan oleh makhluk itu, atau dalam kondisi yang terluka. Jadi, jika mungkin saja jika rajanya tidak turun langsung, bisa dikatakanlah patih atau panglima kerajaan itu datang untuk menjemputnya, untuk membawanya. Baiklah, jujur saya ini malah geram. Saya penasaran apa sebenarnya yang mereka lakukan, ya kan? Benar di sana. Mari kita cari dan kita selidiki semua ini. Pasti para petinggi-petinggi kerajaan itu mengetahui sesuatu mengapa diadakannya sayembara ini. Kita bisa gali, Kisanak bisa berbicara dengan tertati-tati agar Kisanak mendapatkan informasi yang Kisanak inginkan. Dan setelah informasi itu Kisanak dapatkan, kita bisa serang yang datang itu Kisanak, atau kita pukul mundur. Baiklah, jika untuk sementara ini adalah hal yang terbaik, saya akan lakukan itu secepat mungkin sebelum siang datang. Baiklah Kisanak, silahkan lakukan dengan cara yang Kisanak inginkan. Saya hanya memberikan saran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi malam itu. Iya kan. Seperti cara malam yang tadi. Ya, masuk. Ada apa manusia? Apakah kau tidak jadi melihat kondisi dari putraku? Seperti ini, Bidaka. Saya rasa setelah saya pikir-pikir, saya tidak mampu untuk mengobati anakmu. Lalu, jika dirimu sudah mengakui tidak mampu untuk mengobati putraku yang terkena ajian itu, lalu bantulah diriku ini, manusia. Ya udahlah, Karena hanya dengan dirimu dan saya menyerahkan dirimu kepada kerajaan Krowirangon, saya akan mendapatkan obat itu, manusia. Apakah saya harus menyembahmu, manusia? Udah. Gini saja. Kalau menolong orang kan baik ya. Benar, itu adalah perbuatan yang sangat baik. Terus dapat pak mati pun dapat pahala ya. Tentunya. Nah, nanti jika saya mati nggak apa-apa, yang penting anakmu hidup bagaimana? Saya rasa kau tidak akan dibunuh oleh kerajaan itu. Pikiran saya, tapi saya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh kerajaan itu kepada dirimu. Tapi mau bagaimana lagi? Jika memang tujuanmu adalah membantu makhluk-makhluk yang lemah, saya menginginkan bantuan dari dirimu. Siapa tahu setelah saya memenangkan sayembara ini, kau datang ke kerajaan itu, dan di sana kau bisa mengalahkan raja itu. Itu terserah dirimu. Yang terpenting, saya itu bisa menyelamatkan putraku. Ya udah, bilang saja. Aku udah kalah gitu. Bilang bagaimana? Jika tidak ada bukti, saya tidak bisa berbilang apa-apa. Ya nanti datangnya ke sana sama saya. Saya menyerahkan diri. Kau bilang saja kamu habis bertarung dengan saya, dan saya udah kalah sama kamu, dan saya nanti pura-pura tertatih-tatih sakitan di sana di hadapan rombongannya mereka. Berpura-pura terluka. Nah, nanti setelah kau sudah mendapatkan gada patinya itu, gondopatinya, kau bisa pergi sembuhkan anakmu. Perihal nanti saya selamat atau tidak di sana, kau usah berpikiran banyak tentang saya. Ternyata kau memiliki otak yang sangat cerdas. Iya. Oh, jadi seperti ini saja. Saya memiliki rencana. Bagaimana jika kalian terkapar di sini atau menunggunya di sini? Ya pura-pura saya. Kau merasa sangat terluka di sini. Ya, Apakah perlu saya beri luka terlebih dahulu? ya nggak usah lah. Biar itu lebih yakin. Yo, saya untuk melukai diri saya sendiri juga bisa, nggak usah dilukai sama kamu. Baiklah, seperti ini saja. Saya akan datangkan petinggi dari kerajaan untuk menjemput kalian. Sehingga raja langsung percaya bahwasannya petingginya langsung yang akan mengambilnya. Syukur-syukur sih rajanya sekalian, biar langsung kamu dapat hadiah. Jika rajanya berkenan, akan saya usahakan. Yes, saya tunggu. Baiklah, kau tunggu di sini. Tapi kau harus benar-benar bisa memerankan ini untuk berpura-pura sangat tersakiti dan terluka parah. Iya, tenang saja. Yang penting kau bilang sana, woi, Krowirangon, saya sudah berhasil mengalahkan manusia itu. Kalau nggak percaya sini ikut dengan saya akan bawakan mayatnya terhadap kehadapanmu. Nah, gitu. Baiklah. Akan saya lakukan. Kesembuhan anakku. Tunggulah. Ini akan menjadi hal baik untuk dirimu. Terima kasih. Saya pergi terlebih dahulu. Ya. Aduh, makhluk bodoh ya. Tak denger gak ocehan burungnya? Burung apa, Gun? Bilang. Bukan.
Bukan itu burung apa itu? Duit. Ora ada duit. Gimana mas? Kita tunggu si tadi makhluk yang tadi itu si Wilaga datang menginformasikan bahwasanya saya udah kalah. Kita tunggu di sini dulu, teman-teman. Sambil nunggu. Ini kan pura-pura terluka kan? Nanti kan nggak bisa ada yang kamera standby aja. Ya, Kita kontrol di standby, kita terluka di sini. kontrol sini dulu. Siap. Siapa tahu beneran datang loh. Diatur kameranya dulu sini.